Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dilanjutkan hari ini. Jaksa akan menjawab nota pembelaan yang disampaikan terdakwa. Sebelumnya, pasca eksepsi Nadiem awal pekan ini, jaksa sudah menjawab keraguan terdakwa soal alat bukti. Jaksa menegaskan alat bukti sudah diuji dalam sidang pra-peradilan, di mana dalam sidang itu sudah diputuskan penyidikan dan penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim adalah sah. Dalam sidang sebelumnya, Saudara, Nadiem Makarim mengajukan nota keberatan atau eksepsi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook. Selain eksepsi yang dibacakan tim penasihat hukum, Nadiem juga secara pribadi juga menyiapkan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam eksepsinya, Nadiem bilang dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan dibangun atas narasi ketimbang fakta hukum. Nadiem kembali menegaskan tidak ada motif memperkaya diri dalam pengadaan laptop Chromebook. Untuk penasihat hukum, ada hal lagi yang sampaikan sebelum tutup? Selanjutnya kami seluruh karir persilakan saya, baik di Gojek maupun di Kemendikbud, adalah ikhtiar saya untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik. Saya sudah diberkati Allah dengan kesuksesan finansial. Tetapi itu tidak pernah menjadi tujuan hidup saya. Kalau memang tujuan hidup saya untuk memperkaya diri, saya akan memilih untuk tetap di dunia bisnis, di mana semua pintu terbuka bagi saya untuk meraih kesuksesan. Saya tidak mungkin mempertaruhkan kebebasan dan reputasi saya yang telah saya bangun selama puluhan tahun hanya untuk menambah kekayaan saya. Hukum ini saya tidak hanya berjuang untuk diri saya dan untuk keluarga saya. Saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga juru kamera Yanuar Ruslim yang saat ini sudah berada di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk melaporkan bagaimana sidang lanjutan terdakwa Nadiem Makarim. Selamat pagi Rahma. Rahma, apa yang kemudian sudah disiapkan oleh jaksa untuk menjawab pembelaan atau eksepsi Nadiem Makarim yang bilang dirinya ini tidak memperkaya diri? Ya, kalau kita melihat bagaimana tanggapan awal dari jaksa penuntut umum terkait dengan menjawab dari nota pembelaan yang disampaikan oleh Nadiem Makarim pada Senin lalu, di mana disebutkan bahwa jaksa penuntut umum ini menyebut kalau kasus dari Nadiem Makarim ini sudah melewati proses hukum, sudah melewati uji hukum begitu ya, dibuktikan melalui pra-peradilan yang membuktikan bahwa Nadiem Makarim ini memang sah ditetapkan sebagai tersangka dan juga sah begitu ya untuk dilanjutkan ke persidangan begitu. Nah, hal ini juga disampaikan oleh jaksa penuntut umum, di mana juga dibuktikan dengan ada dua alat bukti yang cukup begitu. Tapi dari jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa malah memiliki 4 alat bukti yang cukup. Mungkin ini akan kita dengarkan nantinya yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan lanjutan ini, yaitu tanggapan dari jaksa penuntut umum dari jawaban nota pembelaan yang sudah disampaikan oleh Nadiem Makarim pada Senin lalu. Kita ketahui, Adisti juga saudara, pada sidang perdana atau pada sidang pembacaan dakwaan ini langsung disampaikan nota pembelaan atau eksepsi oleh Nadiem Makarim sendiri maupun dari tim kuasa hukumnya yang menyebutkan bahwa dirinya tidak memperkaya dirinya, begitu ya, dan disebutkan bahwa kalau perkara yang dikenakan kepada dirinya ini merupakan kriminalisasi atas kebijakan yang sudah diputuskannya selama 5 tahun sebagai menteri pada periode sebelumnya, Adisti dan juga saudara. Dan kita ketahui bahwa untuk kasus ini merupakan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Dan memang dakwaan yang disampaikan kepada Nadiem ini adalah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dan diduga ini memperkaya dirinya sebesar 809 miliar rupiah dalam perkara dugaan program digitalisasi tersebut. Adisti dan juga saudara, dan kemarin lah pada tanggal maksud kami pada hari Senin kemarin ini sudah disampaikan nota pembelaannya begitu, dan hari ini lanjutan dari tanggapan jaksa penuntut umum kita dengarkan nanti bagaimana jalannya persidangan, apakah dengan bukti-bukti tersebut akan ditampilkan kembali oleh jaksa penuntut umum yang disampaikan ini sudah disampaikan pada pra-peradilan sebelumnya. Kita nantikan apakah ada hal-hal yang disiapkan kembali atau tambahan
oleh jaksa penuntut umum. Adisti. Baik, kita akan tunggu bagaimana jalannya sidang lanjutan terhadap terdakwa Nadiem Makarim terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Saudara, dan rencananya sidang akan dimulai pada pukul 10 nanti. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, dan juga juru kamera Yanuar Rusli melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.